Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sekarang jam 21.45. Hari ini saya live-nya malam karena pagi-pagi belum sempat. Berusaha untuk bisa konsisten satu hari satu video. Bismillah. Oke, malam ini kita ngobrol produktif ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang seputar peningkatan karir lah. Bagaimana cara kita meningkatkan karir kita. Meningkatkan potensi diri supaya kita ini menjadi orang yang memiliki value. Karena tidak mudah pada saat ini itu orang memiliki atau memikirkan value. Anak-anak sekarang atau generasi kekinian saat ini tuh mereka hidup dengan rencana yang sangat pendek. Daripada gabut katanya. Oke, di tap-tap dulu silahkan supaya lebih semarak. Biar ini di tampilan TikTok live-nya ini berbunga-bunga begitu. Jadi ada bunganya, ada likes-nya, gitu. Ya. Oke, kalau yang masih belum kenal saya perkenalkan, nama saya Agustina, ya. Saya berprofesi sebagai bisnis konsultan, terutama konsultan restoran. Mang Yoga. Semoga ini Mang Yoga yang saya kenal, yang hebat, ya. Teman seperjuangan. Oke. Ayo di tap. Di tap dulu dong. Ya. Oke, jadi yaitu tadi saya ingin sharing ya. Sharing ini bukan ngajarin, sharing aja, ngobrol, sharing pengalaman bahwa yaitu tadi topik malam ini kita berbicara tentang most value people, MPV. Kalau di basket itu salah satu pemain atau salah satu orang yang terpilih menjadi orang yang sangat produktif mencetak gol, gitu, mencetak poin. Nah, apakah kita sekarang sudah menjadi seorang yang selalu mencetak poin atau penggembira, ya, atau misalnya menjadi seorang yang mensupport orang yang suka mencetak poin, gitu. Kalau orang yang selalu mensupport seseorang untuk mencetak poin bukan berarti kedudukannya lebih rendah, tidak. Kalau saya melihat lebih lebih ikhlas, lebih tinggi posisinya, ya. Jadi dia senang kalau temannya itu mendapatkan, dan dia menjadi seseorang yang kontributor terhadap produktivitasnya temannya, begitu. Jadi ada memang posisi di mana teman kita itu dia selalu support kita. Walau kadang-kadang kita lupa tuh sama teman kita itu yang
support kita dalam mencetak poin, ya, mencetak poin. Nah, jadi teman-teman semua, ini pengalaman saya ketika dulu bekerja sebagai kru di restoran, ya, kru di restoran. Mungkin sekitar efektifnya 3 tahun lah, ya, 3 tahun saya sebagai kru, ya, sebagai kru. Saya dulu berawal dari waiter, ya, terus kemudian, ya, kalau waiter di McD itu, ya, dia jadi OB, dia jadi toilet keeper, dia jadi public public area, ya, dia juga sebagai server, dia juga sebagai duta lah untuk menjelaskan menu-menu. Karena sebenarnya orang yang ditaruh di lobi, di ruang makan, ya, orang yang ditaruh di lobi itu sebenarnya harusnya adalah orang yang mengerti tentang produk. Dia sudah di training menjadi dia sudah di training untuk memproduksi salah satu produk yang dijual, gitu. Masya Allah, ada Kang Ahro. Assalamualaikum Kang Ahro. Lama ya nggak ketemu. Semoga Kang Ahro sehat-sehat saja, ya, sehat selalu, sukses di karirnya, selalu juga karirnya semakin baik, ya, rezekinya banyak berlimpah. Jadi untuk untuk menjadi MPV tadi, ya, jadi saya berpengalaman menjadi seorang jazakallah khairan katsira buat Kang Hamar, ya, sudah kirim-kirim bunga. Makasih, bunganya menghiasi tampilan live saya malam ini, ya. Jadi itu tadi pengalaman saya dulu sebagai kru di McD itu luar biasa, ya. Jadi pertama kali saya posisi itu adalah di kok lupa ya, masak kentang French fries. Nih, di sini siapa yang paling demen dengan French fries-nya McDonald's, ya? French fries-nya McD, bolehlah di tap-tap, ya, like-nya di tap-tap yang agak banyak gitu, supaya seru. Nah, jadi saya dulu di training jadi kru itu di training untuk masak French fries, ya. Nah, ini saya cerita nih tentang French fries-nya McD, ya. French fries-nya McD ini, nah ini kalau tap-tapannya banyak nih, saya akan cerita tentang sejarahnya French fries-nya McD nih. Saya yakin teman-teman yang gabung di sini tuh pernah makan French fries-nya McD. Kenapa bisa enak, ya? Kenapa kok beda dengan French fries-nya di tempat yang lain? Terus kemudian kenapa juga kalau bikin sendiri juga beda? Terus kemudian ya lain aja gitu, rasanya lain gitu, ya. Oke, itu tadi. Jadi Amar nih, saya suka kalau pesan yang lain udah autopilot mesan itu. Iya dong. Cobain makan French fries-nya dengan es krim. Jadi French fries-nya jangan dicolekin ke saus tomat atau saus chili, ya, tapi sama es krim. Wah, itu jauh lebih, ya. Jarang-jarang karena ketika dulu saya kerja di McD di sana itu, ya, selalu
experience ya, makan ini dengan ini, makan itu dengan ini gitu ya. Kalau dulu, dulu itu masih ada orange juice. Orange juice-nya pure ya, asli, masih asli. Kalau sekarang saya nggak pernah lihat lagi ada orange juice di McD ya. Itu kalau dicampur ya, dicampur dengan ice cream, dengan sundae. Sundae-nya yang plain, jangan yang strawberry atau yang coklat. Sundae plain, campur itu. Nah, oke, nantilah itu cerita itu ya. Kita cerita dulu tentang French fries ya. Nah, terima kasih yang udah nge-like, yang udah nge-tap. Jadi French fries McD ini kenapa lebih enak ya? Saya di training selama 3 hari ya. Selama 3 hari itu dijelasin tuh tentang sejarahnya ya, tentang sejarahnya. Kentang McD itu kok sampai bolnya begitu ya. Semua orang mengakui lah ya. Saya pun sampai saat ini masih mengakui bahwa kentang French fries-nya McD ini number one lah. Bukan berarti saya mantan karyawan McD ya, tapi ya itulah kenyataannya memang begitu. Jadi sejarahnya ya, kentang McD ini cara pemrosesannya, cara memprosesnya itu adalah ini luar biasa penanganannya. Gini, di restoran saja ya, itu kentang tuh masih impor, saat ini masih impor. Produknya produk Simplot. Kalau sekarang sudah berubah saya nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi dulu itu French fries-nya mereknya Simplot. Itu dari New Zealand. New Zealand apa Australia? New Zealand lah. New Zealand ya. Tapi pernah dicoba menggunakan kentang Dieng, ternyata jauh, kualitasnya masih jauh. Nah, kentang McD ini ya, itu ada yang ukurannya bahkan sampai 20 cm. Segini nih. Nah, segini nih. Ya. Ini semuka saya itu ada yang panjangnya segini dulu. Tahun 95 lah. Tahun 95 sampai tahun 2000 itu kentang McD itu masih grade-nya masih grade A. Ya. Kalau sekarang rasanya tetap sama, tapi saya melihat ini grade-nya mungkin sudah berubah ya, bukan A lagi gitu. Jadi kalau yang sekarang ini mungkin ya karena dia pendek-pendek, kalau sekarang tuh segini lah. Nih, segini nih ya. Paling tinggi, paling panjang segini. Bahkan dapat yang pendek-pendek begini. Betul nggak ya? Yang setuju ini kirim bunga. Yang setuju kirim bunga. Jadi yang pendek tuh segini. Yang pendek, terus yang rata-rata segini, terus yang panjangnya paling juga jarang yang panjangnya segini nih, ya. Panjangnya segini nih. Segini itu udah jarang banget. Dan ukurannya lebih besar. Kalau sekarang pendek-pendek, terus ukurannya agak kecil. Diameternya tuh agak kecil, ya. Diameternya agak kecil. Nah, jadi penanganannya ya, siapa yang pernah lihat McD terima delivery, terima barang-barang bahan baku dari yang kalau lihat truk besar datang ke McD ya, kontainer besar datang ke McD malam-malam, biasanya yang suka nongkrong malam-malam tuh di atas jam 10 malam, jam 9 ke atas ya, sampai jam 12 atau jam 1 tuh pasti pernah ketemu ada mobil kontainer ya, mobil freezer kontainer masuk di pelataran parkirnya McD. Nah, jadi kentang itu dikirim dari Jakarta ya. Nah, di Jakarta ada ada distribusi centernya, ada gudangnya lah ya, gudang distributornya. Jadi diimpor dari New Zealand masuk Indonesia, masuk Tanjung Priok,
Tanjung Priuk rilis baru masuk gudang gitu ya, baru masuk gudang. Nah, nanti dari gudang itu baru disebarkan ke seluruh restoran McD di Indonesia, di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Lombok, ya, terus mana ya, Sulawesi, Kendari juga sudah ada ternyata, Kalimantan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu kentang itu datangnya dalam bentuk frozen, ya. Saking menjaga kualitasnya, kenapa rasanya kok sama? Kentang yang mau di Bogor, mau di Sukabumi, mau dibuka di mana? Sumedang udah ada tuh, ya. Subang juga katanya mau buka Subang. Nggak tahu udah buka apa belum. Sekarang di Bandung aja, di pinggiran kota Bandung tuh udah banyak, ya. Selain di Kopo, terus kemudian di Gede Bage, di mana tuh Sumarekon sudah ada. Terus kemudian di Jatinangor sudah buka, Lembang ya, itu juga sudah buka untuk seputaran Bandung. Dan itu rasa kentangnya sama, ya, rasa kentangnya sama. Nah, kuncinya kenapa bisa sama itu adalah dari penanganan pertama, penanganan kalau masalah produksi di pabriknya, wah itu udah super ketat juga quality controlnya, ya. Karena saya pernah eh, saya pernah apa namanya, ke laboratoriumnya McD ya, di di mana, di Australia ya. Itu kentangnya segede gini. Wah, kentangnya segede gini. Kentangnya segede gini. Jadi kentang bulat ini yang dipakai oleh McD itu tengahnya ininya. Pinggirannya, pinggiran atas, pinggiran bawah, pinggiran samping ini itu kentang yang digunakan oleh perusahaan apa, restoran sejenis tapi bukan McD. McD itu hanya tengahnya saja, bagian kotak tengahnya saja itu yang digunakan oleh McD. Kalau di stick itu tenderloin itu lonjong panjang, tapi yang dipakainya itu hanya paling tengah. Nah, itu yang paling nikmat, paling enak, the best value, apa namanya, the best partnya dari kentang lah, ya. Jadi nggak ada pinggiran-pinggirannya. Tapi sekarang kita sering menemukan tuh, ya, kentang di McD juga ada yang pinggirannya. Nah, itu berarti grade-nya sudah bergeser. Kalau dulu grade-nya di Indonesia tuh yang paling tengah tuh. Di luarnya renyah, dalamnya bertepung begitu, ya. Tengahnya itu empuk. Jadi kalau zaman saya dulu tahun 90-an ya, sampai tahun 2000-an lah, sampai 2000 lah, karena 2001 ke sini kualitasnya mulai bertahap digeser, ya, bertahap digeser. Tapi masih masuk range-nya. Tapi kalau buat saya French fries sekarang ini jauh beda banget. Mungkin 3 tingkat. Ya, bisa bilang saya bedanya tuh 3 tingkat. Bukan tingkat ke atas, tapi tingkat ke bawah. Jadi saya pernah merasakan French fries yang tingkat pertama. Nah, kalau pengen nyobain French fries yang grade A, itu ada di mana? Silahkan ke Batam. Silahkan coba French fries-nya di Singapura. Malaysia, tapi di terminal barunya, ya, di bandara lah, di bandara gitu. Nah, jadi pertama kali saya masuk McD kerja, saya diajarin untuk masak atau goreng French fries. Kentang goreng itu datang dari dari delivery, dari mobil freezer. Itu dicek dulu suhunya. Mobil freezernya dicek dulu. Kalau kisarannya 18 ya, minus 10, maksimal 0 lah ya. Maksimal 0, tapi jarang sih kalau 0. Minus 5 sampai minus 10
bagusnya minus 20. Jadi dicek dulu tuh daleman ruangan freezernya, kemudian chillernya juga. Jadi mobil yang begitu panjang itu 1/4-nya freezer, 3/4-nya itu adalah barangnya. 1/4 freezer, 1/4 chiller, 1/4-nya freezer, 3/4-nya itu udah barang dry storage gitu. Jadi french fries-nya McD ini ya betul-betul dijaga kualitasnya. Tapi kualitas sekarang mungkin 3 tingkat di bawah juga masih bagus lah, lumayan. Nah, setelah diterima itu si kentang goreng itu nggak boleh lama-lama ada di suhu ruang. Suhu ruang tuh ya sekitar 25 derajat sampai 30. Ya segitulah ya. 22 sampai bagusnya 22 sampai 25 atau 27, jangan sampai 30, itu terlalu ini. Nah, kemudian masuk ke area penerimaan, langsung masuk freezer. Freezernya juga segede kamar, kurang lebih 3x4. Ada yang 4x3, ada, tapi sudah jarang. Sekarang tuh 3x4 lah paling. Yang 2x3 jarang lah. Jadi freezernya 3x4, chillernya juga 3x4. Lumayan lah ya, lumayan besar, 12 meter persegi. Tapi tergantung restorannya juga. Kalau restorannya rame bisa jadi lebih besar. Ada yang mungkin kalau 5 feet enggak lah. 10 feet paling 5 feet lah. 5 feet juga itu udah freezer sama chiller. Ya. Oke, silahkan di-tap-tap lagi ya. Jangan sungkan-sungkan. Itu. Jadi begitu si kentang McD ini. Jadi saya diajarin sejarahnya. Jadi kentang McD ini dari mana? Dari New Zealand. Kemudian yang kentang yang digunakan di McD itu adalah bagian tengahnya. Ya, hanya bagian tengahnya. Pinggirannya itu dikasih ke perusahaan lain, ke restoran lain. Mungkin kalau dulu dikasih ke restoran lain, sekarang dipakai di Indonesia karena mungkin harganya lebih murah, tetapi masih masuk di taste-nya orang Indonesia lah. Sehingga kan profitnya juga bisa lebih baik dong ya, karena jualan itu harus mengandung profit ya. Jualan bukan hanya jualan aja, karena kalau jualan makanan itu nggak dapat cashback dari vendor, nggak ada istilahnya begitu ya. Nah, jadi si perusahaan kentang ini itu juga ditunjuk oleh McD ya, ditunjuk kalau bahasa kasarnya dimonopoli, itu dikuasai lah ya. Anda memproduksi kentang hanya untuk memasok McD dengan kriteria ABCDEFG gitu. Di luar itu silahkan jual ke tempat lain. Nah, gila ya, keren nggak? Kalau brandnya sudah besar, brandnya sudah bagus, ya, itu kita bisa ikut mendevelop vendor-vendor kita atau supplier kita. Nah, jadi teman-teman yang mau belajar bisnis kuliner, ya, menjaga kualitas itu sangat penting, ya. No toleran terhadap quality, ya. Tidak ada toleransi sedikit pun terhadap quality. Karena apa? Sekalinya kita toleran terhadap quality, maka restoran kita atau bisnis kita akan menjadi tempat sampahnya supplier. Apa maksudnya tempat sampahnya supplier? Gini, supplier itu kan dia produksi sayuran misalnya nih, Dia jual cabai, ya, jual cabai. Kita sisipin tuh cabai tuh. Tadinya
tempat kita minta cabenya yang terbaik. Tapi karena quality control di kitanya jelek, si vendor ini, ya si supplier ini masukin tuh cabai yang ya mungkin nggak kentara, masukin dulu 5%. Lolos nih, besoknya tambah lagi jadi 10%, lolos. Terus sampai 30%, wah ketahuan. Ya, ketahuan. Nah, dia dipanggil misalnya, dikasih tahu, oke, ya besoknya balik lagi, diperbaiki lagi begitu ya kualitasnya. Nah, jadi penting kita yang punya bisnis restoran atau apapun lah ya, mau restoran mau apapun, dengan vendor itu harus deal-dealan dari sisi quality, karena kualitas itu udah itu kalau misalnya istilahnya begini, kalau kita terima sampah ya, maka keluarnya juga akan sampah. Kalau kita menyajikan sampah kepada konsumen, ya konsumen akan kecewa ya. Uang yang dia keluarkan tidak sepadan dengan apa yang dia dapatkan. Yang harusnya konsumen dapatkan adalah, saya bayar 15.000 tapi saya merasa dapatnya 30.000. Wah, itu keren tuh. Itu yang disebut dengan value ya. Oke lah, sekarang misalnya untuk kentang goreng ini. Kentang goreng ini sudah bagus tuh dari suppliernya, dari vendor, dari pabriknya. Masuk ke restoran sudah dijaga ya, masuk ke freezer. Nah, digorengnya pun si french fries ini tidak boleh sudah lembek, tapi harus masih frozen. Kondisi frozen, masukin ke penggorengan dengan suhu penggorengannya, minyaknya kurang lebih di suhu sekitar 165 derajat Celcius ya, bukan 100 derajat Celcius lagi, tapi 145 sampai 155 derajat Celcius ya. Itu kan panas banget tuh. Wah, dari kondisi kentangnya yang frozen, masukin ke minyak panas, dia akan drop sekitar 3 sampai maksimal 5 derajat. Kemudian nanti si equipmentnya, si kompornya juga dia akan naik lagi suhunya. Nah, jadi kondisi dingin, frozen, masuk ke penggorengan yang begitu panas. Nah, itu yang membuat si french fries itu luarnya garing, renyah, tapi dalamnya itu bertepung. Kan keren tuh. Ya, beda kalau kita masak kentang goreng, walaupun beli di supermarket mereknya Simplot juga misalnya, atau shortening ya, mereknya apalah, goreng di rumah kok beda ya dengan yang di Mac. Ya iyalah, alatnya saja beda ya, kompornya, terus kemudian minyaknya juga beda, terus kemudian kentang gorengnya juga beda gitu. Kalau pengen mirip itu beli french fries yang masih frozen ya, yang masih frozen. Kemudian tapi kan kita beli frozen nih di supermarket, kemudian dibawa pakai motor atau pakai mobil, di mobil panas, di motor apalagi, perjalanan 1 jam, wah itu si french fries darinya frozen tuh udah lembek tuh, datang sampai rumah kan udah melenyot gitu, masukin lagi ke freezer. Nah, itu namanya defrost. Memang dia mengalami defrost, tetapi kemudian setelah difrozenkan lagi, itu kadar airnya akan bertambah. Ya, kadar airnya yang bertambah. Nah, karena kadar airnya bertambah, sehingga kita goreng, kan suhu minyak di kompor kita itu berapa paling juga? Paling tinggi mungkin sekitar 100 derajat ya, 110, 120. Kemudian banyak kendala lah ya. French fries-nya masuk ke sana, terus kemudian recovery-nya juga untuk naik lagi di suhu misalnya 120 itu juga lambat. Karena apa? Ya itu tadi, kompornya kan kompor rumahan yang kalorinya cuma 2.400, maksimal paling sekitar 3.000-an kalorinya.
Jadi panasnya itu ya cuman segitu. Tapi kalau di McD ini untuk menciptakan produk yang dengan standar yang tinggi itu ada 3 komponen ya yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah produknya. Produknya itu dari produksi sampai ke datang ke restoran itu harus sesuai standar ya, disimpan di suhu berapa. Di freezer suhunya nggak boleh lebih dari minus 20, nggak boleh kurang dari 10 derajat, minus 10 derajat. Jadi kondisinya masih beku ya. Terus kemudian equipment freezernya harus bagus, kompornya harus bagus ya, dia punya kemampuan recovery suhunya cepat ya, mungkin ya 1,5 sampai 2 menit si si suhu minyak itu harus mencapai standarnya lagi. Nah itu kan berarti perlu teknologi ya, perlu teknologi. Walaupun misalnya, oh saya juga di restoran saya sudah pakai deep fryer, ya beda, ya beda. Di fryer kebanyakan di selain McD, KFC atau restoran-restoran yang sudah punya nama secara internasional, ya itu equipmentnya ya grade-nya mungkin grade 5 ya, grade 5 karena harga kompor atau deep fryer yang dimiliki oleh McD ini menggunakan teknologi paling tinggi. Dan teknologi itu ada yang tidak, misalnya beli sama nih, tapi jadi si McD ini punya spek tersendiri ya. Si McD ini punya kerjasama dengan vendor pembuat deep fryer, itu minta speknya dibedain dengan yang dijual bebas. Jadi walaupun sama nih ya, tipe A itu hanya digunakan di McD. Tipe yang lain silahkan ya. Nah itu karena ya diteliti. Jadi orang Yahudi itu ya, mereka pintar untuk menjaga kualitas itu, makanya mereka menginvestasikan untuk produk development itu bukan hanya dari produk makanannya, tapi di develop juga si peralatannya. Peralatannya itu harus unik, nggak boleh bisa ditiru sama orang lain ya. Cara kerjanya boleh ya, bisa dilihat, oh begitu. Tapi mesinnya nggak bisa ditiru. Nah itu yang ya. Jadi tadi produk, mesin, proses gitu ya. Produknya, mesinnya ya, itu kemudian prosesnya. Nah prosesnya ini kan melibatkan manusianya. Nah berarti produk, equipment, people-nya atau prosesnya. Jadi orangnya yang memproses produk itu juga harus di training. Bayangin, saya harus tersertifikasi untuk bisa masak french fries. Nggak boleh sembarangan orang masak french fries kalau belum tersertifikasi. Maksudnya tersertifikasi di sini itu sudah diverifikasi secara knowledge dan skill-nya. Keren kan? Ya. Dan ini nggak kebayang tuh sama para UMKM tuh nggak kebayang. Oh, harus begitu ya. Makanya ketika saya mendampingi salah satu perusahaan satu bisnis kuliner, ketika melihat dari prosesnya aja, jadi sulit untuk mempertahankan kualitas itu ya begitu, perlu konsistensi, perlu komitmen ya. Jadi untuk untuk menjaga kualitas, nih misalnya barangnya udah bagus, equipmentnya udah keren, prosesnya, people-nya udah di training, tapi atasannya tidak komitmen ya, ini kan yang menjalankannya udah kompeten, tapi supervisornya tidak
konsisten, tetap produk ini bisa melenceng. Ya, karena apa? Pekerja itu kalau tidak diawasi, dia pasti akan melenceng. Sekarang yang mengawasinya kalau nggak paham prosesnya, prosedurnya, wah repot. Ya, ntar dibego-begoin orang lama. Ya, kalau supervisor, manajer kan bisa aja baru. Tapi karyawan yang jauh lebih lama, yang senior, yang hari-hariannya udah bisa masak kentang goreng pakai merem, ya, nggak usah lihat. Nah ini juga, oh ada Mas Gurning nih, ya, petani duren. Thank you Mas. Nah itu jadi seru lah ya kalau kita bahas tentang proses tadi, proses menjaga kualitas. Nah, apa hubungannya dengan MPV tadi? Balik lagi, hubungannya dengan MPV, most value people, ya. Sambungannya, ya itu tadi. Ini produknya udah bagus, equipmentnya. Nah ini people-nya juga harus bagus nih. Nah bagaimana kita bisa mencuri hati supervisor kita, manajer kita supaya mereka suka dengan kita? Ya kita harus bekerja tanpa harus diawasi oleh mereka. Hafalin tuh SOP-nya sampai di luar kepala. Wah, Kang Dedi, hatur nuhun Kang Dedi. Kumaha sehat Kang Dedi? Nah, ini Kang Dedi nih manajernya Ampera nih, ya, rumah makan Ampera. Keren Ampera. Jadi bagaimana kita sebagai karyawan supaya bisa lebih cepat naik karirnya, ya. Basic pertama itu adalah kita harus memahami prosedur kerja kita. Jangan sampai bikin salah di situ. Ya. Harus sesuai dengan prosedur. Jangan sok-sokan. Sok-sokan, oh ini jalan tercepat. Walaupun itu kan SOP itu dibuat untuk meminimalisir kesalahan. Tapi kalau kita misalnya mengubah-ubah SOP, walaupun hasilnya lebih baik, tapi belum tentu diakui. Ya, jadi niat baik itu belum tentu benar. Ya, tapi kalau dianggap benar oleh atasan kita, ya insya Allah baik. Jadi itu tuh ya, apa yang harus bisa diambil hikmahnya. Jadi boleh kita menjilat atasan tuh boleh, tapi dengan positif. Dengan apa? Dengan prosedur yang mereka buat, kita ikuti sebenar-benarnya. Ya, ikuti sebaik-baiknya sehingga mereka happy, ya. Karena apa? Mereka jadi supervisor, mereka jadi manajer itu sudah mempelajari SOP-nya gitu, ya. Susah-susah payah dia ngapalin SOP-nya, prosedur kerjanya, mikirin gimana supaya itu produk sampai ke konsumen itu dalam kondisi yang terbaik, ya. Terus kita tidak melakukannya dengan benar, ya marah lah, gitu, ya marah. Yang akhirnya kita dianggap sebagai, wah ini karyawannya nggak sesuai prosedur nih, tidak bisa mengikuti aturan. Nah, jadi bagaimana kita supaya bisa mencapai the most value people? Ya kita harus menjadi karyawan yang taat dengan aturan, taat dengan prosedur kerja. Nah, kalau kita sudah hafal prosedur kerjanya seperti apa, jadi kita harus menjadi ahli di situ. Ahli itu seperti apa? Ini kan semua orang juga sama prosedurnya, ya. Tapi kalau kita dalamin lagi, kita bisa menjadi seorang ahli. Ya.
Kan beda keahlian misalnya tiap hari orang itu naik motor, ya. Tapi kalau naik motor hanya sekedar naik motor, ya keahliannya di situ saja. Tapi kalau dia ulik, wah ini motor bisa standing nih, ya kan beda, betul nggak? Tidak semua orang yang bisa naik motor itu bisa standing atau bisa wheelie gitu, gitu ya. Kalau standing kan begini, bannya di depan, ban depannya ngangkat. Kalau wheelie kan ban belakangnya yang ngangkat. Nggak semua orang yang bisa naik motor bisa standing dan bisa wheelie. Tapi orang yang bisa standing, yang bisa wheelie, pasti bisa naik motor. Betul nggak? Itu namanya ahli. Nah, Anda kalau mau jadi seorang most value people itu orang yang bernilai, ya harus ahli. Ya, perdalam tuh. Misalnya, nih teman-teman yang di Ampera misalnya ya, biasanya tugasnya chopping lah ya, ngiris bawang. Kan ada yang semua orang bisa ngiris, tapi nggak semua orang bisa ngiris bawang dengan merem, ya nggak? Atau begini, semua orang bisa ngiris dan semua orang bisa nimbang kebutuhan bawang itu berapa gram untuk ini. Kan pasti di stok tuh, ya Kang Deddy ya. Kan pasti di stok tuh si bawang itu. Kalau mau atau misalnya bawang yang sudah digoreng yang buat apa tuh di stok per setengah kilo atau 1 kilo, ya. Nah, untuk mempercepat kita latihan segenggam itu berapa gram, ya. Jadi kita bisa kerja kita bisa lebih cepat masukin packing atau melastikin bawang goreng itu tidak harus ditimbang. Tapi dengan sekali siduk masuk itu udah 1/2 kilo. Cek, ditimbang, oh kurang dikit. Nah itu perdalam terus sampai kita itu nggak usah lagi nimbang. Kan kalau nimbang kalau memang stepnya ya, bawang itu siapkan plastik, serok bawangnya, masukkan ke dalam plastik, lalu timbang. Setelah itu seal atau diikat, simpan. Nah, itu kan mungkin kalau dihitung waktunya itu bisa 4 menit misalnya. Tapi karena kita skip menimbang, itu bisa mengurangi 1,5 menit. Jadi pekerjaan kita itu satu packing, ya, itu yang tadinya standarnya misalnya 4 menit, kita bisa kerjakan dalam waktu 2,5 menit. Keren. Itu namanya ahli, expert. Ya, kalau kita sudah bisa begitu, sudah bisa men-skip satu langkah saja, dan itu bisa ngirit waktu atau mempercepat waktu kerja kita, nah itu sudah menjadi seorang yang ahli. Dan kalau misalnya atasan kita tahu kemampuan kita tentang hal itu, ya, maka kita insya Allah lah, nggak usah berharap, ya, Allah akan perlihatkan kemampuan kita sama mereka, sama atasan kita. Nggak mungkin kalau kita nggak dapat reward, ya, nggak mungkin. Saya dulu di McD, kerjanya cuman goreng french fries, ya. Tapi manajer saya, supervisor, atasan saya lah. Ketika konsumennya lagi penuh, lagi rame-ramenya, konsumen pada ngedip, ya, pada ngantri, saya yang dicari. Mana Agustina? Ya, misalnya saya lagi di lobi tuh, lagi nyapu, atau misalnya di belakang lagi bikin ayam. Udah, ganti. Suruh Agustina di french fries, biar french friesnya nggak down. Maksudnya nggak kehabisan gitu, selalu ada. Karena apa? Saya paham betul, saya tahu betul bagaimana supaya si french fries itu selalu tersedia.
Karena kan kecepatannya tinggi tuh, ya. Apalagi dulu nggak boleh lebih dari 1 menit tuh, ya. Kalau sekarang nggak ada lagi tuh 1 menit, ya. Santai aja, gitu. Ya, tapi memang ya begitu, ya. Ya proses lah, proses ya, proses. Mungkin sekarang ini sudah apa namanya itu the best practice-nya untuk zaman sekarang. Iyalah udah lewat, udah berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. McD di Indonesia aja sudah kalau tahun 90, sekarang 2020 lah ya. Berarti ada 10, 2010, 2020 sudah 23 tahun. 25 tahun lah McD ya. Sudah silver, 25 tahun lah misalnya di Indonesia. Nah, itu kan berarti per 10 tahun tuh sudah mengalami perubahan-perubahan, ya, mengalami perubahan-perubahan dalam bisnis, dalam proses bisnisnya. Nah, jadi itu. Jadi kita pilih, kita harus ahli di mana gitu. Ya, kalau dipercayakan di situ, wah, berarti kan poin, ya. Kalau kita sudah dicari sama atasan kita, kalau misalnya ada masalah nih, terus kemudian kita terpilih oleh atasan kita untuk menyelesaikan masalah itu berarti poin. Berarti kita itu sudah menjadi seorang MPV, menjadi most value people, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya, wah sedikit-sedikit saya, jangan mengeluh, ya. Anda itu sudah menjadi seorang yang terpilih, kayak Kang Deddy itu, ya. Kang Deddy itu sudah menjadi yang terpilih. Kalau misalnya ada project, Kang Deddy maju ke Bali, Kang Deddy maju ke Depok, Kang Deddy maju, ya. Gitu, ya. Itu berarti Kang Deddy nih, saya tahu betul, kenal banget enggak, tapi saya melihat perkembangannya Kang Deddy selama di sana di Ampera itu. Ini Kang Deddy sudah menjadi the most value people, orang yang bernilai di perusahaan, ya. Dan saya pasti orang-orang yang memiliki kemampuan itu memiliki loyalitas, ya, kemudian produktif. Ingat, loyalitas dengan produktif itu bisa beda. Orang yang produktif belum tentu loyalitas, dan orang yang loyal juga belum tentu produktif. Ya, jadi tidak ada kepastian. Orang yang produktif itu belum tentu loyal. Orang loyal juga belum tentu produktif. Itu yang negatif. Positifnya adalah kita harus menjadi MPV itu adalah orang yang produktif dan loyal. Nah, itu. Sudah aman lah. Insya Allah ya, insya Allah aman. Anda bisa bekerja sampai Anda pensiun kali. Ya. Gitu. Jadi ketika Anda, ya mangga Kang Deddy silahkan. Ya, salam sama Om Takwin, sama yang lainnya juga ya, tim training di sana, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di tap-tap lagi boleh lah, di tap-tap lagi itu. Wah, like-nya 999, 999. Oh, keren. Keren ya. Jadi itu guys, apa namanya ya, menjadi value people itu menyenangkan ya, menyenangkan sekali. Dikenal oleh atasan, bukan hanya apa namanya kemudian disegani oleh teman-teman ya, sejawat, sama teman-teman sejawat. Tapi tetap kita harus humble ya, harus tetap menjaga sikap, attitude kita. Nah, kalau kita sudah apa namanya, sudah terpilih menjadi karyawan yang terpilih lah, atau bahkan jadi crew of the month, wah itu keren. Kalau sudah menjadi crew of the month, berapa kali dalam setahun kita menjadi crew of the month? Misalnya, saya dulu crew of the month itu dalam setahun bisa 3 kali. Ya, menjadi crew leader of the month
itu saya setahun bisa 4 kali. Ya, sisanya geser sama yang lain lah. Gitu. Nah, oke, yang baru join jangan lupa tap. Satu kali tap lagi tuh udah 1000 tuh ya likes-nya. Ini triple nine. Boleh lah. Tik gitu. Cuman gitu aja. Tik gitu. Oke, ya. Jadi menjadi MPV itu keren, ya. Menjadi MPV itu adalah keren. Itu bukan bisa dibilang itu adalah capaian dari hasil kerja keras kita, ya. Tekun, kemudian ya bekerja itu bukan hanya sekedar bekerja, ya, tapi bekerja itu harus bisa menambah pengetahuan, menambah keahlian, ya. Bagus-bagus kita bisa menjadi orang yang mampu mendevelop teman yang lain, bisa mentraining lah, ya. Nah, ketika saya sudah menjadi crew of the month, ya, punya kemampuan lebih di French fries, nah saya udah boleh berjalannya waktu, ada kru baru yang tadinya dulu saya di training, saya bisa mentraining orang. Ini kan kebanggaan, ya. Ada ilmu baru yang diajarkan oleh perusahaan kepada saya, kepada Anda, ya. Jadi kalau Anda dipilih untuk dikirim untuk training, ikuti training itu dengan baik. Jangan merasa saya udah tahu, jangan. Kosongkan otak kita, kosongkan, mengenalkan diri, menyimak apa yang disampaikan oleh tutor-tutor kita. Gitu, ya. Nah, jadi apa yang benefit apa lagi nih, ya? Benefit apa lagi yang bisa membuat kita menjadi seorang MPV itu apa? Tentu saja gajinya lebih besar daripada teman-teman kita, ya. Kok saya jadi crew of the month nggak ada benefitnya? Minimalnya kalau gajinya nggak naik, dapat tiket nonton lah gratis dari perusahaan. Misalnya dapat reward gratis makan sebulan gitu, ya kan lumayan buat 2 orang misalnya. Bisa bawa gebetan, bisa bawa pacar, atau bisa bawa, kalau yang sudah beristri, bawa istrinya makan di tempat kerja kita. Kan kita bisa cerita, ya, bahwa dulu, ya kayak saya gini lah, ya. Akhirnya saya bisa sharing dengan teman-teman di sini bahwa menjadi orang yang memiliki value itu dicari orang, dibutuhkan, gitu, ya. Ini sayang nih itu tap tuh likes-nya layarnya di tap itu 999 likes-nya. Satu lagi tap 1000, wah, senang saya, ya. Oke. Kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan, ya, yang mau interaksi, bertanya. Begitu mempesonanya, begitu senangnya, happy, bahagia, dan bangga menjadi seorang MPV. Di tempat kerja aja menjadi orang MPV itu keren. Gimana benerannya kalau menjadi MPV model tuh Michael Jordan, ya, Scottie Pippen, terus kemudian yang lain-lainnya. Wah, itu player-player zaman dulu banget. Kalau sekarang siapa ya? Nggak tahu deh.
Gitu ya, teman-teman, guys, the gang ya. Saya panggilannya apa ya? The gang aja ya, the gang. Hai geng. Nah, biar kita agak-agak belagu apa namanya? Belagu mafia gitu, geng gitu. Biar agak serem. Jadi gengnya MPV, gengnya orang-orang yang punya value ya. Saya panggil Anda my gang. Nah, hai geng. Nah, gitu ya. Jadi seru lah ya. Saya banyak melihat teman-teman yang dulu pernah saya training, ya satu sejawat ya. Bahkan dulu kita berkompetisi ya, berkompetisi. Ya sekarang posisinya lumayan lah. Sekarang posisinya lumayan. Bahkan banyak juga yang sudah jadi GM di apa? GM restoran ya, GM restoran di McD saat ini. Happy lah, saya senang. Kelihatan orang-orang yang punya ambisi, ambisi itu perlu ya. Jadi jangan dianggap orang yang berambisi itu negatif. Itu bagus ya. Berarti dia punya tujuan. Jadi kalau misalnya apa namanya orang bilang ke kita, wah kamu orangnya ambisius ya, ya iyalah. Ya, mumpung masih muda harus ambisi, harus ambisius, mengejar karir, menjadi orang yang terbaik gitu. Karena apalagi gitu yang kalau misalnya hanya buang-buang waktu, kalau misalnya kerja hanya sekedar kerja, bahkan ada yang kerja untuk hanya buat apa supaya nggak gabut aja. Waduh sayang banget, baru aja masuk udah lihat jam. Masih lama nih, masih lama pulang. Belum apa-apa udah ngeluh, aduh sakit kaki ya. Ya dijaga dong ya, dijaga staminanya, tapi tetap juga gaul sama teman-teman kita ya, sama yang lainnya supaya tidak dianggap sombong begitu. Oke, udah mau hampir sejam nih ya. Aduh nih sayang nih, ayo dong tap nih, tap lagi. Sayang nih satu lagi gitu. Ya. Jadi yang mau bertanya silahkan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh lah, boleh. Boleh yang mau bertanya silahkan. Ya, bebas lah. Mau bertanya apa? Mau seputaran bahasan kita ya tentang obrolan produktif, masalah karir atau masalah ya apapun lah. Misalnya ada masalah di pekerjaan, ada kendala atau bagaimana saya meningkatkan capacity building Anda untuk bisa menjadi seorang MPV gitu. Seru nih ya, seru. Apa kabar Mbak Siti Rahma? Selamat join. Hai juga, hai. Bolehlah nanti apa namanya? Mungkin setiap jam, insya Allah lah, setiap jam 9 saya akan mulai apa namanya, setiap hari jam 9 malam saya akan streaming live ya, untuk sharing lah ya. Saya coba komitmen konsisten setiap jam 9 malam sampai jam ya maksimal sampai jam 11 lah ya, maksimal sampai jam 11. Ini karena telat nih, saya baru sampai rumah tadi jam berapa, jam 8,
beres-beres, mandi dan lain sebagainya, baru bisa live jam 9:30 gitu ya. Oke, kita lanjut besok ya. Mudah-mudahan masih diberikan rezeki, besok masih bisa bangun, besok masih bisa melakukan hal-hal yang positif ya. Dan mudah-mudahan besok juga kita bisa bersua kembali, kita sharing ya, boleh nonton bareng-bareng, kita ya kita gali ya kemampuan-kemampuan kita, gali how to promote your career faster, gitu lah ya, untuk menjadi ya, tapi syaratnya adalah Anda harus menjadi seorang MPV dulu. Kalau belum menjadi seorang MPV, kejar dulu itu, baru kita berbicara lagi selanjutnya. Oke, gitu aja geng ya. Kangen nih ya, besok kita lanjut lagi ya. Selamat beristirahat, terus berkarya menjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye geng.